Saya, Firsan Kalista Marenduvi, akan menjelaskan tentang monitoring efek samping obat. Nah, ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dan klasifikasi efek samping obat. Yang berikut, algoritma Naranjo. Yang berikut itu, identifikasi high risk group. Yang berikut, formulir pelaporan efek samping obat. Dan yang terakhir itu, strategi mitigasi. Nah, yang pertama mengenai definisi efek samping obat. Efek samping obat sendiri merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas. Nah, menurut WHO, efek samping obat atau adverse drug reaction adalah suatu efek yang merusak atau merugikan dan tidak diharapkan dan yang ditemukan pada dosis yang digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi. Nah, obat umumnya akan memberikan efek atau aksi lebih dari satu, sehingga efek obat yang sering terjadi secara umum itu dapat berupa yang pertama efek samping umum atau efek samping yang bersifat sementara dan akan hilang seiring waktu, seperti mual, muntah, diare, dan lain-lain. Yang kedua, reaksi alergi. Nah, beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap obat yang dapat menyebabkan gejala seperti ruam kulit, gatal-gatal, dan lain-lain. Yang ketiga, reaksi idiosinkrasi atau efek suatu obat yang secara kualitatif berlainan sekali dengan efek terapi normalnya. Yang berikut mengenai klasifikasi efek samping obat. Yang pertama, tipe A atau augmented. Ini terkait dengan dosis, dapat diprediksi dan tingkat mortalitasnya rendah. Contohnya itu hipoglikemik akibat insulin. Yang kedua, tipe B atau bazar. Ini tidak terkait dengan dosis dan tidak terkait dengan mekanisme obat. Contohnya itu reaksi imunologi akibat shock anafilaktik. Yang ketiga, tipe C atau kronik. Ini terkait dengan dosis dan terkait dengan waktu. Contohnya itu supresi aksis hipotalamus pituitari adrenal dan osteoporosis yang disebabkan oleh kortikosteroid. Yang berikut tipe D atau delayed, ini terkait dengan waktu atau terjadi beberapa waktu setelah penggunaan obat. Contohnya itu kanker endometrium yang dapat disebabkan oleh estrogen. Yang berikut tipe E atau end of use, itu terjadi saat obat diberhentikan secara tiba-tiba. Contohnya itu sindrom withdrawal opioid akibat penghentian kortikosteroid secara mendadak. Dan yang terakhir itu tipe F atau failure, itu kegagalan terapi yang tidak terduga. Contohnya itu interaksi obat yang menurunkan efikasi dari pil KB. Nah, yang berikut mengenai algoritma Naranjo, di mana instrumen ini menggunakan 10 pertanyaan standar untuk menentukan apakah suatu kejadian medis itu benar-benar disebabkan oleh obat tersebut. Nah, 10 pertanyaan tersebut berupa yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Yang kedua, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Yang ketiga, apakah efek samping obat membaik setelah obat diberhentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Yang keempat, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Yang kelima, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? Yang keenam, apakah efek samping obat dapat muncul kembali ketika placebo diberikan? Yang ketujuh, apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Yang kedelapan, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis ditingkatkan atau ketika obat diturunkan dosisnya? Yang kesembilan, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip pada waktu sebelumnya? Dan yang terakhir, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Yang berikut ini adalah skala probabilitas dari Naranjo. Yang pertama itu lebih dari 9 atau definite atau pasti. Ini kejadian klinis ini terjadi dengan urutan waktu yang masuk akal dan dapat dipastikan dengan penghentian obat. Yang kedua itu 5-8 atau besar kemungkinan itu mengikuti urutan waktu yang wajar setelah obat, mengikuti respon yang diakui terhadap obat yang dicurigai, dan dikonfirmasi dengan penghentian obat. Yang ketiga itu skala 1-4 atau kemungkinannya kecil, itu mengikuti urutan waktu setelah obat. Yang kedua itu mungkin mengikuti pola yang diakui
tersebut terhadap obat yang dicurigai, dan yang ketiga itu dapat dijelaskan oleh karakteristik dari penyakit pasien. Yang terakhir itu skala kurang dari 0 atau diragukan. Ini itu reaksi tersebut kemungkinan besar terkait dengan faktor lain atau faktor selain obat. Yang berikut mengenai identifikasi high risk group. Nah, beberapa kelompok pasien itu memerlukan monitoring ketat karena perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik. Contohnya itu yang pertama, pasien geriatri itu disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal atau hati, dan polifarmasi itu dapat meningkatkan risiko interaksi obat. Yang kedua itu pasien pediatri, di mana organ ekskresi yang belum matang dan variabilitas mengenai berat badan. Yang ketiga itu ibu hamil, itu resiko teratogenitas dan perubahan volume distribusi dari cairan tubuh. Yang terakhir pasien dengan gangguan fungsi organ, di mana contohnya itu pasien dengan gagal ginjal atau sirosis hati memiliki resiko akumulasi toksisitas obat yang tinggi. Yang berikut adalah strategi mitigasi. Nah, jika efek samping obat teridentifikasi, langkah klinis yang dapat diambil meliputi yang pertama, penghentian obat atau withdrawal, di mana langkah utama ini jika reaksi obat itu bersifat berat atau tipe B tadi. Yang kedua, itu dilakukan penurunan dosis. Nah, ini dilakukan jika reaksi itu bersifat tipe A atau augmented dan obat tersebut itu sangat krusial bagi pasien. Yang ketiga itu substitusi atau mengganti obat dengan golongan lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda namun untuk indikasi yang sama. Yang terakhir itu terapi suportif. Ini contohnya itu pemberian antihistamin untuk alergi ringan atau cairan intravena. Nah, ini adalah contoh formulir kuning untuk pelaporan efek samping obat. Nah, yang terakhir adalah tata cara pengisian formulir kuning efek samping obat. Yang pertama, kode sumber data itu biasanya diisi oleh BPOM. Yang kedua, informasi pasien itu diisi dengan nama atau inisial pasien. Yang berikut itu umur, suku, berat badan, pekerjaan jika ada hubungannya dengan manifestasi klinisnya. Yang berikut itu jenis kelamin, penyakit utama, kesudahan penyakit utama, dan penyakit atau kondisi penyerta. Yang ketiga itu informasi tentang efek samping obat. Itu diisi dengan manifestasi efek samping obat, tanggal mulai terjadinya, kesudahan efek samping obat, dan riwayat efek samping obat yang pernah dialami di masa lalu. Yang berikut itu tentang obat. Itu diisi dengan nama obat, bentuk sediaan, beri tanda X pada obat yang dicurigai, cara pemberian, dosis obat, tanggal awal dan tanggal akhir pasien menerima obat, indikasi, keterangan tambahan, dan data laboratorium jika ada. Nah, yang terakhir itu diisi dengan informasi pelapor, itu tenaga kesehatan yang melapor agar dapat di follow up jika dibutuhkan. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.